Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Ayeuna urang nuju aya di Alisa jadi ayeuna urang bade wawancara salah sahiji tokoh nu aya di Bandung nyaeta Sita Nursanti. Wilujeng Nyakseni. Wilujeng. Sampurasun di dia kelompok orang bade wawancara Tante Sita Nursanti. Salam kenal Tante. Salam kenal. Kami dari kelompok dari SMA 3 Bandung. Kedacana nami abdi Nazwat bade naroskeun kasibukan Tante Sita ayeuna teh naon sareng hobi nu keur Tante Sita teh dalami. Salam kenal sadayana nami abdi Sita Nursanti. Abdi teh penyanyi sareng oge aktor. Kesibukan teh aduh ini campur-campur bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Aduh malu saya sebagai orang Sunda. Salah nama isin mungkin abdi teh ayeuna mah menuju aya persiapan kanggo syuting. Panginten Minggu Payun sada syuting persiapanana Minggu Payun mung kamari teh abdi tos menyelesaikan project acting oke. Hobinya tadinya hobi teh saya apa ya, saya kayaknya mah hobinya sekarang itu adalah saya nggak tahu ya hobi naonnya. Dulu mah nyanyi cara hobi, jadi pekerjaan. Tapi kalau sekarang mah saya hobi, saya nggak punya hobi sih sekarang. Tapi no akhir-akhir ieu dilakukan ku Tante Sita. Oh, akhir-akhir dia mah didamel. Terus kan Tante Sita teh resep nyanyi. Namun eta teh dimulainya ti iraha sareng naha bisa resep nyanyi kudu. Oh gitu. Nah, pangitan upami resep nyanyi mah abdi mah tos di elit, tos di Yuswa sabaranya. 4 tahun 5 tahun lah gitu. Eta teh bahasa eta mah ngaresep we nyanyi unggul dugi ka SMP sampai abdi teh tergabung di paduan suara vokal grup sekolah gitu kan. Dugi ka kuliahna eta teh gitu. Memang kenapa senang menyanyi ya memang karena senang aja, nggak tahu kenapa gitu ya. Nyanyi itu menyenangkan gitu buat saya. Jadi kalau kenapa ditanya senang menyanyi ya karena senang aja, saya nggak tahu. Kalau kemudian mengawali karir secara profesional itu mah saya memang dimulai teh tahun 83 ya, tahun 1983. Eta teh janten backing vokalna rapper Indonesia Iwake biasanya teh. Terus 93 terus janten backing vokalna Pi Project, Krisye. Kemudian teh ya berlanjut lah nyanyi jadi Rida Sita Dewi teh trio teh sama Rida dan Dewi gitu. Dari sana kemudian jadi penyiar radio, habis penyiar radio baru saya main film, baru main teater. Drama musikal dulu deh, penyiar radio, drama musikal, film, baru teater. Pan selama ieu teh loba ku nyanyina. Seur nyanyi. Aya teh boleh diceritakan salah sahiji lagu nu paling pang ngena di hati atau pang terkenang di hati ya. Bentar. Saya tuh ada bikin satu single tahun 10
10 tahun nu kapengkernya abdi teh ada mengaitna. Itu tuh berkesan karena diproduseri oleh almarhum kakak saya. Jadi sampai sekarang saya kalau dengerin lagu itu teh belum bisa dengerin lagi sih karena masih terkenang-kenang kakak saya gitu. Lagu-lagu buat saya sih sebenarnya banyak yang berkesan ya, berkesan karena begitu mendengarkan lagu langsung teringat masa ketika lagu itu saya dengarkan gitu. Jadi misalnya pada saat mendengarkan lagu, misalnya lagu naon ya, lagu A lah gitu, saya teringat masa-masa lagu A itu gitu. Jadi nggak ada spesifik terlalu ke satu lagu sebenarnya, tapi kalau lagu yang tadi saya sebut, lagu single saya judulnya Terbaik, itu buat saya salah satu yang lebih kerasa, cuman yang lain-lainnya juga kerasa juga. Ngertos gak sih? Ngertos? Muter-muternya abdi nggak jawab. Tante Sita turun ke dunia seni. Nah, teman Tante Sita milih seni dan fashion. Oh. Itu teh salaras namanya. Abdi oge bingung. Ya seperti tadi sudah saya ceritakan gitu. Pokoknya bahasa Indonesia aja ya. Seriusnya memang karena senang menyanyi dulu teh waktu saya dari SMP ke SMA itu teh sebenarnya kan zaman dulu mah tahun 90-an teh tahun 89 lebih tepatnya kami teh masuk melalui nilai Eptanas murni ya waktu itu teh NEM. Secara NEM dari hasil ujian NEM ujian akhir SMP nilainya sebenarnya bisa masuk SMA 3 saya teh. Tapi pada saat itu saya memilih SMA 5. Sesimpel karena saya pengen ikutan vokal grupnya waktu itu teh. Cita-cita mah nggak mau jadi penyanyi, cita-cita mah pengennya mah jadi astronom waktu itu mah, polwan, astronot gitu. Tapi begitu pilih SMA karena vokal grupnya. Nah kemudian kenapa saya terjun ke bidang seni? Karena saya nggak pernah mikirin juga sih sebenarnya kenapa saya pengen terjun di bidang seni jadi saya harus gitu. Enggak, pada saat itu saya cuma ngikutin apa yang saya senang lakukan, saya bahagia lakukan gitu pada saat itu yang ternyata teh menyanyi. Terbukti ketika milih sekolah SMA aja saya milih yang nyanyinya bagus-bagus gitu kan. Jadi pada saat itu saya tidak sadar gitu bahwa ternyata pilihan karena saya sukanya itu yang membawa saya sampai sekarang ini. Karena dalam pikiran saya mah saya mah akademis, harusnya pengennya belajarnya ini gitu. Pengen jadi ini kan berarti pengen jadi astronom. Berarti harus belajar MIPA ya gitu. Berarti harus ke sini. Gitu. Tapi pas kegiatan selama SMA nyanyi wae gitu, vokal grup gitu. Dan sebagainya. Sehingga saya tidak menyadari kemudian ternyata sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan passion, dengan very passionate gitu ya, itu tuh ternyata membawa kita untuk melangkah terus, menjalannya dengan bahagia gitu kan, dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan tulus gitu, yang kemudian pada akhirnya membuat percikan baru lagi gitu. Ini udah nyanyi pengen penasaran ya kalau seni peran seperti apa, jadi berdasarkan dari curiosity gitu ya, kalau bahasa Inggris nama gitu, kepenasaranan lah gitu, jadinya berlanjut terus. Selanjutnya kan selain kalian seni Tante Sita rasa permohon. Selain seni senang apa? Saya senang apa ya kalau selain seni? Saya teh senang. Saya tuh nggak tahu, saya kayaknya kalau saya sekarang suka bertanya-tanya sih gitu. Kalau misalnya saya tidak menjadi backing vokal, kemudian seperti sekarang kuliah terus langsung kerja di kantor gitu, kerja di kantor gitu, itu kan saya nggak kepikiran sih bakalan kantor di mana dan kantor apa gitu. Jadi saya juga lumayan
orang bahasa Inggrisnya amazed gitu ya, lumayan halus ya. Berarti dari dulu tuh saya nekat gitu bahwa ternyata tanpa saya sadari saya melakukan keputusan itu adalah selalu berhubungan dengan seni. Jadi kalau dari selain seni saya suka apa? Saya suka kucing. Ya. Saya suka kucing. Boleh ya? Itu beda ya? Beda ya? Terus kita kan pernah main film. Itu sih film anu berkesan, anu terbiasa dihilangkan gitu, terus menempel di memori. Film anu paling berkesan salah satunya ya, karena kan ada beberapa yang paling berkesan, tentu saja film pertama ya, film Gi waktu itu, yang sama Nicholas Saputra, sama Riri Riza, Mbak Mira, Lukman Sardi, maksudnya produsernya Mbak Mira, sutradaranya Mas Tiri. Itu film itu berkesan karena itu film pertama Tante Sita gitu, pertama kali main film langsung, filmnya sebesar itu, produksinya luar biasa besar gitu, dan project yang project besar sekali lah pada tahun itu, karena di tahun 2000 kami kan syutingnya 2024, di tahun 2024 teh perfilman Indonesia secara keseluruhan teh sampai bangkit deui gitu. Setelah lumayan lama mati suri kan, pada saat itu muncul kemudian Petualangan Sherina, kemudian Ada Apa Dengan Cinta, terus Janji Joni, dan Arisan gitu. Nah itu ada di era itu. Jadi buat Tante Sita film Gi sangat berkesan, karena dari film Gi lah kemudian ya Tante Sita bisa ada sampai sekarang ya karena itu. Tante Sita nggak pernah belajar acting secara sekolah gitu. Tante Sita belajar benar-benar dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Yang Tante Sita lakukan hanya karena saya penasaran, saya ingin belajar, kemudian mungkin hasilnya cukup memuaskan mungkin, sehingga diajak lagi buat proyek yang lain, casting lagi buat yang lain, dan selanjutnya gitu. Jadi begitulah. Menjawab nggak ya? Iya. Menjawab. Tadi pertanyaan apa sampai lupa? Film favorit. Yang favorit ya itu. Ya. Itu yang paling favorit pertama itu, tapi sebenarnya sih Tante Sita juga sangat berkesan dengan yang baru-baru ini rilis sebenarnya, Nightmares and Daydreams di Netflix itu. Nuhun. Gimana Bu Dewi? Nuhun. Iya betul, itu Tante Sita senang sekali karena berada, saya waktu itu dihubungi oleh pihak dari KMNC Pictures, kebetulan yang menghubungi meminta untuk bertemu gitu, dan sama Bang Joko Anwar. Waktu itu akhirnya kami meeting sama produsernya juga, Pia Hasibuan, sehingga pada saat itu langsung ayo let's go lah gitu ya. Akhirnya itu berkesan karena itu mungkin bisa dibilang satu project pertama, kalau tidak dibilang pertama mungkin sebelumnya juga itu pertama yang produksi Netflix yang gede gitu loh, dan global gitu. Lumayan yang follow Instagram tiba-tiba ya ada cuma 2 atau 5 orang aja kali ya. Saya nggak tahu dari mana, dari Amerika, gaya gitu. Itu berkesan sih. Tante Sita kan resep karena seni. Nah, naon artis seni kanggo Tante Sita? Artis seni teh buat Tante Sita mah ya adalah seni teh menurut Tante Sita mah adalah tentang kehidupan sih, kehidupan manusia dan kehidupannya kalau menurut Tante Sita ya. Karena Tante Sita selalu percaya kenapa orang-orang teh mau nonton film ke bioskop gitu, atau nonton di OTT gitu misalnya, atau dengerin musik,
atau nonton konser atau ke museum atau membaca buku semuanya. Karena manusia itu menurut Tante Sita mah ingin mengalami, ingin experience, nah, kata orang bahasa Indonesia, ingin mengalami apa yang cerita kehidupan kita gitu. Dan seni kemudian membuatnya itu menjadi sebuah pertunjukan yang kita bisa langsung merasakan gitu. Pertunjukan film kita bisa langsung merasakan apa yang dialami oleh film itu tanpa kita harus merasakannya langsung gitu misalnya. Tapi kita merasakan ada relasi dengan apa yang dirasakan oleh si karakternya gitu misalnya, gitu, dengan cerita filmnya. Dan kayaknya mah ya semakin sini Tante Sita ngerasa seni itu ya itu tadi tentang manusia gitu. Tentang manusia dan segala macam persoalannya gitu. Dan persoalannya tentu saja berbeda-beda ya antara adik-adik semuanya gitu. Persoalan anak SMA umur belasan beda sama anak umur 20-an, beda sama 30-an, beda sama 40-an, beda sama 50-an dan seterusnya. Jadi disitulah peran seni gitu menurut Tante Sita ya. Ada lagi? Ih santai aja. Relax. Nanti sok. Pengalaman Tante Sita anu lucu atau unik nu dijadikan pengalaman hidup Tante Sita teh naon? Pengalaman unik anu mana? Unik yang dijadiin pengalaman hidup sama Tante Sita. Oh, pengalaman unik jadi pengalaman hidup. Kumaha atau satu? Pelajaran. Pengajaran. Oh, pelajaran dari apa yang sudah dialami. Ini kan kita mah tidak terlalu, kita santai aja ya. Pelajaran Tante Sita mah adalah kita teh seperti klise ya, orang-orang juga pernah, orang-orang tua kita kan bilang bahwa jalani hidup dengan berdoa dan berusaha, itu saja, dan terus berjalan aja karena berproses untuk menjalani hari demi hari dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau menurut Tante Sita itu karena terkadang kalau kita punya tujuan kan memang bagus ya, kita punya goal harus dalam hidup teh. Tapi kalau kita lupa proses menuju goalnya, semata-mata hanya pengen tujuannya aja, tapi kemudian kita nggak ngejalanin dengan proses yang benar gitu, itu kita juga akan mendapatkan hasil yang juga mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi yang pengalaman yang Tante Sita rasakan sih adalah berdoa, berusaha, kemudian apa tadi? Mana tadi? Keep going, terus berjalan, jalanin aja semuanya teh. Karena ada yang bisa dilakukan selain berjalan terus bukan? Terus perjalanan ke sini kan terus panjang lah Semua. Sama sih ngedukung Tante Sita di masa susah, masa happy selama perjalanan. Tentu saja keluarga ya, keluarga dan para sahabat dan teman-teman. Tante Sita baru aja kemarin berpikir dan bukan berpikir, bersyukur gitu sebenarnya bahwa saya punya teman-teman yang udah berteman dari zaman dulu, yang udah tahu Tante Sita dari kapan tahu lah sebelum Tante Sita jadi sekarang gitu. Itu tuh harta banget buat Tante Sita mah. Dan ternyata di usia seperti sekarang ini harta yang paling berharga tuh yaitu tadi keluarga dan teman-teman itu gitu, sahabat-sahabat itu gitu. Karena kemana lagi kita pergi, kita pulang gitu, dan pasti ke situ-situ lagi gitu ya. Itu sih sebenarnya paling berharga. Oh, satu lagi, tentu saja juga para guru ya, para guru-guru Tante Sita gitu. Guru bukan hanya guru dari sekolah aja, tapi guru dalam pekerjaan dan juga guru kehidupan gitu. Dan guru kehidupan teh terkadang nggak perlu harus guru yang gimana banget, tapi mungkin orang-orang sekitar kita aja gitu kan. Ada yang bilang
jangan 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 melihat siapa yang memberikan pesan, tapi apa yang disampaikan. Nah itu teh perlu kebesaran hati kita juga untuk terus rendah hati gitu untuk mendengarkan, melihat sekitar kita gitu. Itu aja sih. Jadi kalau pertanyaannya dibalik lagi jawabannya siapa aja itu tadi, tentu saja keluarga, para sahabat dan teman, kemudian juga tadi kan para guru kehidupan itu, dan itulah pekerjaan itu juga jadi ilmu juga gitu. Dari masa lalu, makasih masa muda Tante Sinta. Semuda abdi teh kapengkar maya gitu nya nyanyi terus. Setelah saya lihat-lihat lagi Maya, mungkin ini bukan contoh yang baik, hapunten Bapak Guru, Ibu Guru. Tapi waktu saya dulu tuh adalah anak yang sebenarnya mah kegiatannya tuh positif, jadi pramuka waktu SMP, SMA teh paskibra gitu, OSIS, terus vokal grup, paduan suara gitu. Jadi kehidupan Tante Sita mah selama masa muda dulu mah diisi oleh kegiatan-kegiatan itu aja gitu. Dan alhamdulillahnya belum ada sosmed ya. Jadi semua kehidupan teh masih apa adanya dengan offline yang sangat menyenangkan itu gitu. Jadi mungkin perkembangan jiwanya masih lebih tengah banding genteng lah sama orang lain gitu kan. Sekarang mah aduh sih ini kok gitu, ayo ngaku masih gitu kan. Jadi begitulah masa mudanya sih Tante Sita mengisi dengan tadi disebutkan kegiatannya. Oh iya, pas kuliah Tante Sita memang udah jadi backing vokal pada tahun 93. Jadi Tante Sita kuliah backing vokal. Nah dari backing vokal inilah Tante Sita dapat penghasilan gitu yang alhamdulillahnya akhirnya ngebantuin mama lah. Jadi bayar kuliah mah udah gak pernah minta lagi. Ada lagi? Terakhir buat semua pelajaran pas disampaikan ke Tante, nanti pelajaran atau pesan nu penting kanggo budak SMA. Kalau menurut Tante Sita, percayalah pada proses, karena seperti tadi Tante Sita bilang ya, mencapai tujuan ya memang kita harus punya tujuan, tapi ketika kita tidak bisa melakukan prosesnya dengan baik, tujuannya juga jadi bisa tidak tercapai atau jadi tidak membawa manfaat buat kita gitu. Jadi percayalah pada proses, jalani proses dengan baik, dan jadilah, kata bahasa Inggris nama be kind gitu ya, kindness, kebaikan hati kita itu yang akan selalu diingat oleh orang-orang gitu. Jadi kalau sama orang tua mah udahlah, itu mah kewajiban lah, itu mah ya sudahlah gitu. Tapi percaya pada proses, jalanin saja kehidupan yang sebaik-baiknya. Kalau sudah tidak kuat, boleh berhenti, peluk orang tua, tanya orang tua, kudu kumaha bu, itu kieu Pak gitu. So, jadikan itu, kemudian jalan lagi. Gitu ya, Hatur nuhun. Hapunten ieu mah abdi mah menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Oh iya. Nanti ada subtitle aja. Ya. Hatur nuhun. Sakit wae diurang.